Katakan berbahagialah orang yang berduka cita, ya. Berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihibur. Bagian yang ketiga, ini bagian pertama, bagian kedua, ini saya nggak ulang lagi, ya. Karena apa? Karena bisa dilihat di video-video sebelumnya, ada khotbah di bukit bagian pertama, bagian kedua. Hari ini kita akan membahas mengenai bagian yang ketiga, yaitu berbahagialah orang yang lemah lembut karena mereka akan memiliki bumi. Jadi orang yang lemah lembut akan memiliki bumi, ya. Kita melihat kalau bagian pertama, bagian kedua itu bukan menurut kita manusia, bukan menurut kata dunia, tetapi menurut apa yang Yesus ajarkan. Yesus bukan hanya mengajar, tetapi dia memperkenalkan yaitu kerajaan yang akan datang, yaitu kerajaan yang dipimpin oleh Tuhan Yesus, ya. Dia memperkenalkan siapa dia gitu. Ini adalah bagaimana kita lebih mengenal dia, ya. Pada hari ini kita bagaimana kita belajar mengenai berbahagia orang yang lemah lembut, ya. Lemah artinya lemah lembut itu artinya apa? Kita tidak mempertahankan kekakuan diri kita. Ada kekakuan-kekakuan yang ada dalam diri kita, kita nggak pertahankan. Jadi kita orangnya ya fleksibel gitu, ya. Kelemahan kita yaitu kita tidak mau menerima, itu kelemahan, ya. Di mana kita nggak mau menerima nasihat-nasihat dari orang, ya. Kalau dia nasihat ya kita dengar aja, tetapi kita kadang-kadang kita nggak terima, ya. Tidak rela pendirian kita. Kita semua punya pendirian, ya. Kita nggak rela pendirian kita diganggu. Pendapat saya udah pasti benar gitu. Walaupun akhirnya kita baru tahu, oh ya ternyata salah juga, ya. Dan kita kadang-kadang kita nggak mau mengaku kesalahan kita, ya. Kekakuan ini membuat kita sulit untuk berubah. Kekakuan dari kita belajar ini lemah lembut, ya, mempertahankan kekakuan. Apa hubungannya? Nanti kita akan belajar. Itu membuat kita sulit untuk berubah. Kekakuan kita menjauhkan kita dari kerendahan hati. Ketika kita sulit untuk merendahkan hati kita ketika kita menjadi orang yang kaku, ya. Orang yang lemah lembut adalah orang yang elastis. Jadi di sini dikatakan lagi, lemah lembut itu membuat kita bisa elastis, bisa berbuah, ya. Lemah lembut itu bisa kita menerima nasihat orang, apalagi nasihat orang-orang tua, ya, khususnya yang ada yang orang-orang tua di sini, ya. Bukan berarti sesama umur kita nggak bisa saling menasehati. Saya kadang-kadang suka dinasehati juga sama Ira, ya. Suka dinasehati itu apalagi sama istri, ya. Itu kita menerima, itu ada kerendahan hati sehingga kita ada kelemah lembutan di situ. Orang yang lemah lembut, orang yang bisa elastis, nggak kaku gitu, nggak kaku. Ini dalam buku yang saya pernah bicara, ini dalam khotbah di bukit, ya. Bisa dikatakan orang yang kaku sifatnya tidak akan bahagia. Orang yang kaku, ya, kita bisa lihatlah orang-orang kaku yang di sekeliling kita. Mungkin ada, ya, tapi mungkin nggak ada juga gitu. Kalau di sekeliling saya ada juga orang-orang yang kaku, nggak mau, pokoknya kaku aja, ya. Itu sulit untuk berbahagia, ya. Orang yang kaku seumur hidupnya tidak akan berbuah dan tidak ada kemajuan yang ada itu adalah satu kemunduran, ya. Itu adalah sikap sifat-sifat yang kaku. Sifat siap dibentuk. Jadi sifat kita adalah sifat lemah lembut adalah kita harus siap dibentuk, ya. Ada pembentukan diri, ya, ada siap dibentuk artinya setiap waktu siap dikoreksi. Ya, kadang-kadang kita nggak bisa melihat menilai diri kita sendiri, ya. Kita kalau nggak bisa menilai, bagaimana sih gua gini-gini, ya. Bagaimana kalau aku, kadang kalau di rumah juga gitu, bagaimana kalau pakai baju ini cocok nggak sama celana ini, ya. Tapi kalau kita kita siap, oh nggak cocok gitu, oh nggak cocok, yang cocoknya ini, ya.
Kita bersyukur punya orang-orang di sekitar kita bisa mengoreksi kita, ya. Tapi kita harus mempunyai kerendahan hati untuk bisa dikoreksi, nggak kaku, ya, nggak kaku, ya. Di sini dikatakan bersyukurlah ada orang samping kita yang mengoreksi kita. Bersyukur ada Mami Tina yang bisa mengoreksi kita apa sih yang kita punya salah. Bersyukur ada Ira yang ada di sekeliling kita, ada Tirsa, ya, ada Usya pagi ini. Selamat pagi Usya, saya baru lihat, ya. Jadi nggak kaku, ya. Tokoh Tiongkok yang di sini ada Fan Ziyang itu setiap malam sebelum tidur memikirkan apakah dia ini ada satu tokoh Tiongkok dikatakan di sini setiap malam dia berpikir apa apa yang ia lakukan bersalahkah ia pada orang lain. Dia sebelum tidur dia berpikir apakah yang dia lakukan apakah dia punya salah atau enggak gitu. Kadang-kadang kita juga ya sebagai manusia kita nggak pikir orang lain gitu. Kita pikir diri kita sendiri ya. Istilah lemah lembut di sini ada banyak ya. Nanti kita bisa diskusi ya bagaimana lemah lembut. Tapi nanti kita akan lihat lemah lembut menurut Alkitab. Ini belum belum sampai di situ ya. Konsep saya lemah lembut itu tentu lemah di sini ya. Lemah lembut tidak tentu lembut ya. Lemah tidak tentu lembut, lembut tidak tentu lemah. Lemah tidak tentu lembut, lembut itu tidak tentu lemah menurut buku itu ya. Justru orang yang lemah memikirkan orang yang lemah memiliki kekakuan, orang yang lemah itu memiliki kekakuan yang gampang patah ya. Contohnya seperti apa? Kekakuan yang gampang patah seperti kerupuk ya. Sedangkan orang yang lembut seperti karet ya. Tidak gampang patah. Dia lentur gitu. Orang yang lembut itu bisa lentur gitu. Makanya dibilang di lemah lembut ya. Lembut itu lentur, mudah dibentuk, tetapi tidak gampang patah ya. Seperti apa? Seperti lembut itu seperti karet. Contohnya seperti karet ya. Jadi kita belajar di sini bagaimana kita kita itu harus lemah lembut gitu. Makanya lemah bukan lemah, tetapi ada sifat lembut ya. Ntar kita lihat apakah kita orangnya lemah lembut atau enggak. Penemuan manusia yang paling cemerlang adalah beton. Kita tahu ya, beton itu tembok ya. Tembok ini di belakang saya ini tembok. Tembok itu sesuatu yang luar biasa ya. Tembok itu berisi apa? Semen yang sesuatu yang kaku ya. Semen adalah sesuatu yang kaku ya. Tetapi di dalamnya itu ada besi beton, besi yang menopang ya. Ada besi yang menopang semen itu ya. Sehingga dari sudut ujung-ujung itu merupakan satu kesatuan. Kita tahu ya, semen plus besi akan menjadi beton yang sangat kuat ya. Makanya lemah lembut itu nggak bisa, bukan berarti lemah gitu ya. Jadi kalau kita lihat penemuan beton dengan besi itu pada bangunan kita bisa melihat sampai ratusan ratusan tingkat kekuatannya ya tanpa takut roboh. Jadi ada satu kekuatan ketika kita lemah lembut ya. Ketika digabungkan antara lemah dan lembut ya. Kata Yesus berbahagialah orang yang lemah lembut artinya atau orang semacam ini mewariskan bumi ya. Orang yang terlalu kaku akhirnya akan gampang patah. Kita kalau jadi orang terlalu sikap kita terlalu kaku itu kita akan menjadi sangat patah, sangat gampang untuk di apa ya? Dihancurkan. Musuh itu sangat gampang ya. Orang-orang sekitar kita bisa mematahkan semangat kita. Kawan-kawan kita, orang terlalu kaku, apalagi kita lihat orang-orang sekitar kita ya, saudara-saudara kita ya. Di sini kita belajar ada satu quote juga di sini.
Di sini kita belajar bagaimana perkataan lemah lembut ya. Kalau kita lihat dari perkataan lemah lembut, di situ lemah lembut artinya lemah lembut itu bukan seperti bukan seperti eh, bukan seperti Putri Solo, ada yang bilang begitu. Ini ada bukan seperti kita merupakan weakness, kita merupakan satu yang lemah gitu, enggak gitu. Seorang berkata meekness is not weakness. Kelembutan bukanlah satu kelemahan, ya. Jadi kita harus yakinkan ketika kita lembut sama orang, kita ramah sama orang, ya, kita nggak kaku, kita fleksibel sama orang itu bukan satu kata yang bukan sesuatu yang melemahkan kita nggak gitu. Dalam kata bahasa Yunani lemah lembut ini dalam satu kata itu dikatakan bahwa adalah praus ya, merupakan satu kata yang sukar sekali untuk diterjemahkan, sulit untuk diterjemahkan, praus itu. Tapi Aristoteles ini di dalam dalam komentar ini ya dikatakan Aristoteles mendapatkan definisi yang sifat antara dua sifat yang ekstrim. Murah hati terletak di antara Murah hati itu terletak di antara pelit, kikir, dan boros. Ya, di situ Proust juga di antara marah, berlebihan dan tidak pernah marah, di antara orang suka marah, Proust itu begitu gitu. Jadi orang yang antara tukang marah sama orang yang lemah lembut, tidak nggak pernah marah, dan ini di middle gitu dia ini Proust dia. Bukan jadi istilahnya itu. Di situ dikatakan perlu diingat marah ketika kita suka marah itu belum tentu merupakan satu dosa ya. Marah ketika marah, apakah boleh kita marah gitu. Tetapi dia boleh marah kan sama apa marah sekali sama enggak marah itu di tengah-tengah ya. Di situ praus itu artinya itu di bahasa bahasa Yunani di sini. Boleh kita marah ya. Di situ dikatakan Musa pun pernah marah di dalam firman Tuhan ya. Bagaimana di Bilangan 12 ayat Bilangan 12 ayat 3 di situ disebutkan bahwa adapun Musa ialah orang yang lemah lembut hatinya lebih dari setiap manusia di atas bumi ini. Musa adalah orang yang lemah lembut ya. Tapi dia pernah marah juga ya. Ayat Keluaran 32 ayat 19 di situ dikatakan dan ketika ia dekat perkemahan dan melihat anak lembu dan melihat orang-orang menari dia ada mereka bangun apa namanya Baal di situ maka bangkitlah amarah Musa padahal Musa ini orang yang lembut hatinya nggak marah di kitab sebelumnya bilangan tetapi kejadian 32:9 dia maksudnya Musa yang lembut hati dia bisa keluar amarah memuncak maka dilemparkan kedua loh itu di tangannya dan dan di ya di dilemparkannya kedua loh itu dari tangannya dan dipecahkannya pada kaki gunung itu ya demikian juga itu di Keluaran 32 ayat 9. Demikian juga Tuhan Yesus menyebut dirinya, Tuhan Yesus kita belajar juga di sini. Tuhan Yesus menyebut dirinya itu lemah lembut. Matius 11 ayat 29. Di situ dikatakan, pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku karena aku lemah lembut. Ya, Yesus itu lemah lembut dan rendah hati dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Ya. Di lain kesempatan juga, maka ia berduka. Markus 3, tadi Matius 11 ayat 29. Markus 3 ayat 5 di situ dikatakan bahwa ketika ketika hari raya Paskah, jadi 13 ayat 7, dia di sini Paskah Yahudi, Yesus berangkat ke Yerusalem dalam bait, didapatinya pedagang-pedagang lembu kambing domba merpati ya kita lihat kan ada penukaran uang di situ ia membuat cambuk dari tali jadi dia mengusir orang-orang itu dia marah di situ usir orang-orang di bait suci itu dan semua kambing domba lembu mereka dan uang penukaran dihamburkannya
dan seterusnya. Jadi, eh, apakah boleh marah ya? Marah boleh, tapi di sini dikatakan Yesus aja marah. Amin, saudara. Jadi kita lihat di sini ada banyak cerita-cerita ya di dalam dalam ada satu yang menarik di sini. Kita tahu ya ada satu orang China namanya Lao Tzu. Lao Tzu ini eh, dikatakan murid-muridnya ini Lao Tzu ini orang orang sudah sangat tua ya, orang sudah sangat tua, dia tua sekali, dia bilang dia murid-muridnya tanya, tolong kasihkan nasihat saya. Ini Lao Tzu, dia Lao Tzu ya, Lao Tzu. Dia bilang tolong berikan nasihat kepada murid-muridnya ketika umurnya udah di atas 80 tahun. Gurunya bilang begini, lihat, kamu lihat mulut saya. Ya, kamu perhatikan mulut saya. Karena dia buka mulut, ternyata nggak ada giginya sama sekali. Giginya itu nggak ada sama sekali. Yang sisa adalah apa? Yang sisa adalah lidahnya aja. Lidahnya yang bergoyang. Waktu muda, dia bilang, waktu muda dia, murid-muridnya udah melihat ya. Dia bilang gini, waktu muda gigi saya banyak di tengah. Banyak, banyak seperti kalian semua. Di tengah-tengah gigi ada satu lidah. Ada banyak gigi, ada satu lidah. Ya, ada satu lidah. Gigi itu dia bilang gigi itu keras. Ya, satu persatu mulai tanggal ketika umur sudah meningkat. Yang tinggal adalah gigi yang keras, yang tinggal adalah lidah yang lembut, ya. Lidah yang masih bertahan. Artinya apa? Jadi orang jangan terlalu keras dan kaku. Gigi kan keras, kaku ya. Jangan terlalu keras dan kaku, jangan mempertahankan kekakuannya itu lanjutnya. Ini nasihat dari Lao Tzu ya. Waktu masih muda, waktu masih kita ke sini, waktu masih muda gigi saya selalu gigit lidah ya. Giginya selalu gigit lidah. Lidah tidak bisa balas karena kelembutannya ya. Dan cuma dia sendiri kalau giginya banyak kan, kalah banyak dengan gigi ya. Tetapi di sini Lotso bilang begitu lidah digigit, lidah kesakitan, menangis berdarah, tidak bisa balas, nggak apa-apa. Lembut tetapi Tuhan berkati yang lembut ya. Waktu tua lidah bangga, waktu tua dia karena tinggal dia sendiri. Makanya ini sesuatu yang apa ya, mengencourage murid-muridnya Lao Tzu ya. Lao Tzu ini orang terkenal ya. Jadi kembali lagi berbahagia di sini. Berbahagia adalah berbahagialah ketika berbahagialah ajaran ini, berbahagialah orang yang lemah lembut ya. Orang yang lemah lembut itu bukan hanya lemah tetapi ada kekuatan ya. Bukan ada kelembutan di dalam kehidupannya dia ya. Ada satu komentari di sini dikatakan berbahagialah orang mereka yang lemah lembut. Orang yang lemah lembut ya. Orang yang lemah lembut memiliki kualitas hati yang tenang. Orang yang lemah lembut itu kualitas hati yang tenang, tidak mudah tersinggung, nggak mudah tersinggung, yang tidak mudah tersulut oleh emosinya. Kita belajar ya bahwa kita itu nggak tersinggung, nggak, karena memang tidak memberikan fokus hati kepada dirinya sendiri. Jadi nggak fokusnya nggak kepada dirinya sendiri ya. Orang yang lemah lembut tidak menganggap perlu membalas dendam. Orang yang lemah lembut, makanya ini kalimatnya simple ya, tetapi mendalam. Orang yang lemah lembut tidak menganggap perlu balas dendam meskipun mungkin dia punya kemampuan yang lebih dari cukup untuk melakukannya. Ya, dia juga merasa tidak perlu menonjolkan diri. Orang yang lemah lembut itu nggak menonjolkan diri, meskipun memiliki segala sesuatu yang diperlukan. Ya. Meskipun mereka perlu apa, mereka tidak pernah ngotot untuk dirinya sendiri. Tuhan Yesus adalah orang yang paling sempurna di dalam kelemah lembutan. Contohnya ya Tuhan Yesus. Di dalam segala hal dia dihina, bahkan disiksa sampai akhir, bahkan mati di kayu salib ya. Ini adalah Injil.
Dia rela menjalani itu semua meskipun sebetulnya dia sanggup untuk melawan. Dan sanggup, Yesus kita tahu namanya dia Tuhan, dia sanggup untuk membela dirinya sendiri. Yesus mengatakan berbahagialah orang yang seperti ini karena mereka justru akan mewarisi bumi. Orang yang lemah lembut akan mewarisi bumi karena bumi ini tidak untuk diperebutkan. Bumi tidak diperebutkan, tetapi bumi diberikan, ya. Tetapi untuk diberikan seperti tanah Kanaan itu Tuhan yang berikan, ya, tidak untuk diperebutkan, ya, tetapi untuk apa? Untuk dinikmati, karena akan diberikan Tuhan pada setiap orang Israel, orang yang lemah lembut di situ kan, karena mereka memiliki bumi. Amin, saudara. Jadi kita lihat di atas bahwa memang sebagai orang Kristen kita harus apa ya? Kita harus mempunyai hati yang lemah lembut. Kita mesti memfokuskan diri kepada apa? Kepada eh, apa yang Tuhan ajarkan, bukan apa yang dunia ajarkan. Tuhan ajarkan adalah dia akan mendatangkan kerajaan. Bukan hanya dia mengajar kepada kita, ya. Kita tahu ya memang berbahagialah pengajaran yang Tuhan itu, tapi bukan itu aja. Gitu. Dia mau menyatakan siapa diri dia, tetapi dia mau menyatakan juga dia akan menghadirkan kerajaan. Ya. Yohanes, ada satu ayat kutipan yang cukup bagus, yang sebetulnya ini ayat ini bagus untuk ditempel di kita punya apa namanya PBS Ministry, kutipan yang ayat yang menarik yang saya dapat baru kemarin juga. Yohanes 12 ayat 21. Yohanes 12 ayat 21. Ini mungkin bagus sekali untuk apa ya, untuk menjadi moto kita sebagai orang percaya, untuk dipajang di kita punya banner atau apapun, ya. Di situ dikatakan orang-orang itu pergi kepada Filipus. Yohanes 12 ayat 21, yang berasal dari Bethsaida di Galilea lalu berkata kepadanya, Tuhan, kami ingin bertemu dengan Yesus. Tuhan, dia katakan pada kami ingin bertemu dengan Yesus. Jadi kalau dalam bahasa King James-nya, Sir, we would like to see Jesus. Jadi ketika kenapa kita ada di Bible study ini, PBS ini? Karena kita mau ketemu Yesus. Bukan hanya kita mau diajar, memang kita mau diajar, kita mau ada perjumpaan dengan Yesus, kita lebih pada kita mau mendengar apa yang Yesus katakan kepada kita. Kita mau di tempat ini, di apa namanya, di Zoom ini atau di PBS Ministry kita belajar, kita mau uh, we would like to see Jesus. Kami mau ketemu Yesus. Kami mau berinteraksi dengan Yesus. Dari mana? Dari Bible study. Ya, kita tahu Tuhan Yesus sudah apa? Dia sudah dia bersabda lewat firman Tuhan hari ini, melalui Alkitab yang kita pegang, kita baca hari ini. Dan ketika kita mengekspresikan kita dalam doa, Tuhan Yesus jawab dalam firman Tuhan. Jadi itu merupakan moto kita, ya. Bukan cuman kita di situ katakan kami bukan cuman mau ajarannya, tetapi kisah-kisahnya Tuhan, kisah-kisahnya, berkat-berkatnya. Kami mau melihat, bukan cuma mau berkat-berkatnya, tetapi di sini dikatakan kami mau melihat Yesus. Kami ingin Yesus dalam kehidupan kami, ya. Itu adalah ucapan bahagia, tulisan bahagia, di mana kalau kita lihat juga kan ada banyak ucapan bahagia sebetulnya bukan cuma di kitab Matius aja. Kalau kita lihat di situ di Lukas, kalau kita lihat kalau di Alkitab ada kan referensinya Lukas 6 ayat 20 sampai 23, 60, Lukas 6 ayat 20 sampai 23 itu adalah konteks yang sama gitu. Tetapi berbahagianya agak berbeda. Memang ada perbedaan, tetapi bukan berarti yang satu salah, yang satu benar, enggak gitu. Bisa aja ini kejadiannya bisa khotbahnya
sama tetapi dengan beda versi. Maksudnya di khotbah yang lain gitu. Kalau di sini kan kita lihat ada berbahagialah ada 8 atau sampai 9. Tetapi di Lukas ada berbahagialah ya. Terus ada celakalah, ada 4 tambah 4. Ada ucapan kutuk, ada ucapan berkat. Ya. Jadi kita lihat di situ bagaimana, jadi kita nggak usah membahas perbedaan. Kalau di sini di khotbah di bukit, Tuhan Yesus naik ke atas bukit ketika ketemu orang. Tetapi kalau di Lukas itu ceritanya dia turun dari gunung, dari bukit. Jadi ada perbedaan. Tetapi intinya sama ya. Mereka dia bilang, aku mau mendengar Yesus. Amin, saudara. Jadi ada satu ayat lagi yang saya akan sharing di sini. Ya, Roma 13 ayat 12. Hari sudah jauh malam, telah hampir siang. Ya. Sebab itu marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Ya. Jadi hari sudah hampir malam. Jadi apa yang kita lakukan sekarang ini, ya, kalau dalam TB2, si Weni punya TB2, Ira juga punya, hari sudah lanjut malam. Jadi kalau lanjut malam, kalau di TB kan hari sudah jauh malam. Lanjut malam sebentar lagi fajar. Artinya apa? Bagi Paulus cerita ini menghadirkan kehadiran Kristus dalam sejarah, menandakan satu kritikal sejarah dunia karena Yesus membawa apa? Seperti khotbah di bukit ini, berbahagialah, berbahagia. Sesuatu yang berbeda, ya. Sesuatu yang berbeda dari dunia, kerajaan dunia, yang tegak lurus. Artinya kerajaan dunia itu yang apa namanya? eh, yang mementingkan diri sendiri sebetulnya. Sama seperti kita, kalau kita belajar firman Tuhan dari berbahagialah orang yang lemah lembut, berbahagialah orang yang berduka cita, mana bisa gitu. Tetapi dalam kerajaan surga, dalam kerajaan yang Yesus akan tampilkan di sini, ada suatu nuansa yang berbeda. Ya, kebalikannya ya, bagaimana bagaimana Yesus, ini kerajaan yang Yesus bawa adalah kerajaan yang upside down. Jadi dari atas ke bawah, berbeda dengan kerajaan dunia, kerajaan yang melihat semuanya yang serba 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 wah ya. Apa yang dunia anggap tinggi ya, seperti yang kita lihat ya dalam firman Tuhan, dalam berbahagialah orang yang miskin, berbahagialah orang yang berduka cita, berbahagialah orang yang lemah lembut seperti di Alkitab. Apa yang dunia anggap tinggi dan disayangkan, yang sangat disayangkan karena tidak kekal, ya. Apa yang dunia anggap tinggi tapi tidak kekal, dan apa yang tidak dianggap oleh dunia, apa yang dunia tidak anggap, sampai seperti orang yang berduka cita, tetapi sangat ditinggikan atau dihargai oleh Tuhan. Ya. Itu yang kita belajar hari ini. Banyak hal yang membuat kita belajar. Menghargai, meninggikan bukan berarti mencari ya. Kita menghargai bukan mencari atau mengejar. Waktu kita mengatakan kita menghargai penderitaan, kita menghargai orang yang menderita, kita menghargai orang yang berduka cita, kita menghargai orang yang lemah, ya. Kita menghargai orang-orang itu, tetapi bukan kita mencari orang-orang itu, kita mengejar supaya kita enggak gitu. Tetapi bagaimana kita menghargai kemiskinan, kelemahan, ya. Kita menghargai tapi bukan mencari, kita mengejar penderitaan, kita harus berduka cita, kita harus menjadi orang yang lemah, enggak begitu ya. Menghargai di sini kita sadar bahwa hal itu datang kepada kita ketika kita sadar, ketika hal itu datang, kelemahan itu datang, ketika duka itu datang, kita tidak mengatakan, "Wah, mampus gue nih, gue udah salah nih," atau apa ya, "Wah, gue udah berdosa nih." Enggak. Kalau demikian kita masih berada dalam, kalau kita berpikir bahwa kita masih berada dalam kerajaan yang lama, itu masih dalam dunia yang lama, ya. Kita tahu nilainya ketika kita mengalami duka cita,
atau kita mengalami kemiskinan, atau kita mengalami kelemahan, kita sadar ya, kita kita tahu nilainya, dan kita juga tertarik dengan orang-orang yang mengalami hal itu. Kita masuk ke dalam kehidupan orang-orang yang apa? Yang menderita, yang mengalami kelemahan juga. Melihat, dan kita bisa melihat bagaimana Yesus bekerja dalam kehidupan mereka. Ya, ini yang kita belajar situ. Waktu kita menjadi Kristen, kita tidak lagi dikontrol oleh dunia ini. Waktu kita tahu oleh apa ya, kekristenan, dunia itu tidak mengontrol kita. Dunia ya yang dianggap penting, kita tidak lagi dikontrol oleh kekuasaan, kesuksesan kita nggak dikontrol. Kita tidak dikontrol oleh kenyamanan, pengakuan orang membesar-besarkan kita, gila gitu. Ini adalah kita belajar bagaimana kita menjadi orang yang lemah lembut. Bukan berarti kita lari dari hal-hal itu, enggak. Ya, bukan kita berarti kita enggak, maksudnya kita kita bukan berarti kita lari atau kita menghindar ketika orang ada pengakuan, ketika orang memberi kekuasaan pada kita, enggak. Atau ketika ada kesuksesan, kita enggak lari dari itu gitu. Tetapi itu semua tidak mengontrol kita sebagai orang Kristen. Uang itu tidak mengontrol kita. Ya. Uang itu, apakah uang berdosa? Enggak, uang enggak berdosa. Tetapi bagaimana kita menggunakan itu ya. Jadi itu tidak mengontrol kita. Apapun kedudukan kita tidak mengontrol kita. Waktu kita menjadi Kristen, waktu kita menjadi orang yang lemah lembut, kita mengalami kekuatan ya, kekuatan yang dari Kristus ya. Kata berbahagia di sini bukan berarti kita simply happy, enggak. Kita berbahagia di sini, kita diberkati. Ada sedikit kepuasan ketika kita berbahagialah orang yang lemah lembut. Ada kepuasan di dalam hidup kita. Ya, di dalam kerajaan yang lama, dalam kerajaan dunia yang dunia ajarkan ketika kita dipecat. Saya udah mengalami dipecat dari pekerjaan, ketika kita kehilangan reputasi kita, ketika kita ditipu atau kita kita berontak, kita nggak bisa ngapa-ngapain. Ya, dalam kerajaan baru yang Tuhan Yesus perkenal, fakta itu berbagi, ketika kita mengalami itu merupakan satu blessed ya, ya, berbahagia. Kita berbahagia karena kita bisa melihat pekerjaan Tuhan ya. Nggak ada hubungan sama kerajaan yang lama. Kita sudah masuk di dalam kerajaan yang baru, kerajaan yang Yesus perkenalkan kepada kita. Artinya dalam kemiskinan, dalam duka cita, dalam kelemahan, di situ ada kebahagiaan, ada canda tawa, ada sukacita. Amin. Kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan, kita banyak bercerita mengenai berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Kami percaya Tuhan, banyak hal yang Engkau ajarkan kepada kami hari ini Tuhan. Walaupun cuma satu ayat ini Tuhan. Tetapi kami percaya Tuhan, kami mengandalkan Engkau dalam kehidupan kami Tuhan. Kami mau Engkau menjadi bagian dalam kehidupan kami Tuhan. Kami mau, we would like to see Jesus dalam hidup kami Tuhan. Dalam pertemuan ibadah seperti ini, kami mau bertemu dengan Engkau Tuhan. Seperti Yohanes 12 ayat 21. Biarlah itu menjadi bagian dalam kehidupan kami. Ketika kami masuk dalam satu persekutuan, kami bukan melihat ke kiri ke kanan. Kami bukan menjadi orang yang kaku Tuhan. Tetapi kami adalah orang yang lemah lembut. Kami mau bertemu dengan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Pastor Kemal. Sebelum kita masuk dalam sharing, pengumuman, dan diskusi, kita mau berdoa dulu. Kita masuk dalam doa syafaat. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Tuhan Yesus. Selamat pagi Roh Kudus yang manis. Kembali kami datang pada pagi hari ini di hadirat-Mu. Kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan buat hari kesempatan yang masih Tuhan berikan sampai hari ini.
buat kami boleh lagi belajar mengenai mempelajari firman Tuhan oleh kemampuan dari Roh Kudus, kami bisa menjadi pelaku-pelaku firman. Terima kasih Tuhan. Kalau pagi hari ini kami diberi kesempatan satu hari lagi menaikkan pujian penyembahan kami yang telah dilayani oleh Ibu Evangelis Ira Leni Lopulalan Mapa. Kiranya kasih anugerah Tuhan, penyertaan pertolongan Tuhan, berkat Tuhan berlimpah buat Ibu Ira Leni. Apapun yang beliau kerjakan, yang rindukan, doakan Tuhan akan jawab tepat pada waktunya. Diberkati suaminya Bapak Ivan Mapa dalam usaha pekerjaan perjalanannya. Apa yang didoakan Bapak Ivan, dirindukannya Tuhan akan memberikan tepat jawaban pada waktunya. Diberkati anak cucu menantunya, pelayanan mereka, rumah tangga mereka, perjalanan mereka Tuhan buat berhasil. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba juga berdoa Tuhan buat Pastor Kemal Mamusung yang pagi hari ini kau pakai dengan caramu yang luar biasa bagaimana kami lebih lagi mengenal Tuhan. Kami yang dapat mengenal Tuhan melalui firman Tuhan yang disampaikan. Biarlah firman pada hari ini di Matius 5 ayat 5 kami boleh belajar menjadi orang yang sungguh mengenal Tuhan secara pribadi, apa makna dari lemah lembut versinya Tuhan. Apapun yang kami pelajari hari ini Tuhan, yang kami dapatkan, yang tertera dalam loh hati loh batu hati kami Tuhan, biarlah itu Tuhan boleh menjadi suatu pembelajaran dan bertumbuh subur dan kami lakukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih buat hambamu yang kau pakai luar biasa. Berkati Pastor Kemal, berkati pelayanannya, usaha pekerjaan perjalanannya, diberkati rumah tangganya, diberkati istrinya Ibu Weni Lai Hadimah Musung Tuhan. Biar apapun yang orang kedua hambamu ini lakukan, semuanya untuk memuliakan nama Tuhan melalui pekerjaan mereka, melalui pelayanan mereka, suratan Kristus yang terbuka, bahwa orang-orang boleh melihat bagaimana mereka hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Oleh kuasa Roh Kudus dimampukan. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati pekerjaannya, berkati keluarga ini, apa yang mereka doakan, rindukan, Tuhan akan jawab tepat pada waktunya. Terima kasih Bapak di surga. Hamba juga berdoa buat buat Mami Tina Diana, Tuhan. Biarlah Tuhan melalui hidup Mami, orang boleh Mami menjadi contoh garam terang berkat dan saksi umum hidup. Diberkati Mami, diberkati kesehatannya, diberkati Tuhan hari-hari Mami. Biarlah Tuhan Mami semakin hari semakin dekat, semakin takut Tuhan, sebagai mengenal Tuhan secara pribadi, lebih militan Tuhan, lebih intimasi sama Tuhan. Terima kasih Tuhan dan Mami selalu menjadi tiang doa bagi setiap kami, anak, cucu, menantu, keluarga dan keluarga besarnya. Mami menjadi berkat bagi keluarga ini, bagi keluarga besar, bagi orang-orang di sekitar Mami. Kesehatan, kekuatan menjadi bagian milik Mami. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba berdoa buat Ibu Tirsa Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus melalui hidup Ibu Tirsa Tuhan, orang-orang boleh melihat Tuhan Yesus yang Ibu Tirsa sembah, Tuhan Yesus yang Ibu Tirsa hidupi firman-Nya adalah Tuhan yang hidup. Karena biarlah melalui hidup Ibu Tirsa Tuhan, orang-orang di sekitarnya, keluarga besarnya, Ibu Tirsa menjadi berkat. Diberkati Pak Chris Haspers Tuhan, melalui pekerjaannya, melalui apapun hidupnya Tuhan, menjadi berkat bagi banyak orang. Hamba juga berdoa ya Tuhan buat putrinya Keisha Tuhan. Biarlah melalui hidup Keisha juga Tuhan. Orang boleh melihat Tuhan Yesus. Apapun dimanapun dia pergi dan berada bekerja. Tuhan berkati, tutup bungkus dengan kuasa darah Yesus. Hamba berdoa yang pada hari ini Tuhan Ibu Tirsa sedang mengantar Pak Harvey Tuhan untuk terapi lanjutannya Tuhan. Biarlah mereka tiba dengan sangat baik. Terapi yang di hari ini dikerjakan atau didapati itu menjadi suatu berkat kesembuhan oleh kasih kuasa Roh Kudus, oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, Pak Harvey boleh mendapatkan bagian kesembuhan yang secara utuh dan dipulihkan. Tapi Tuhan kami yakin dan percaya Tuhan melalui kesembuhan ini akan dipakai oleh Pak Harvey untuk dia lebih lagi hidup takut akan Tuhan, menghidupi firman Tuhan, menjadi berkat dan menjadi kesaksian yang hidup. Diberkati apapun yang Pak Harvey doakan, rindukan, Tuhan pasti jawab tepat pada waktunya. Karena masa depannya adalah dalam rancangan Tuhan adalah masa depan yang terbaik. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengasihi Bu Tirsa dan Pak Harvey, tetapi Tuhan Yesus jauh lebih lagi mengasihi keluarga ini Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, dan mereka boleh melihat, Pak Harvey melihat betapa Tuhan mengasihi dia, dan boleh lebih lagi Tuhan dia militan dalam Tuhan Yesus. Karena di luar Yesus tidak ada kehidupan. Terima kasih Bapak, karena hanya Engkau satu-satu pribadi yang kami andalkan dalam seluruh kehidupan kami. Kami juga mau berdoa ya Bapak, hamba berdoa ya Tuhan Yesus.
buat Ibu Usia Tuhan yang pagi hari ini ada bersama-sama kami. Biarlah Tuhan, Ibu Usia kau pakai dalam hidupnya Tuhan menjadi berkat, menjadi terang, menjadi garam Tuhan. Melalui hidupnya dia lebih sungguh-sungguh lagi mengenal Tuhan. Sungguh-sungguh lagi Tuhan mengasihi pribadimu Tuhan. Dan kami yakin percaya orang yang akan mencari Yesus akan mendapatkannya. Dan dia akan mendapatkan apapun yang dia rindukan dan doakan. Tuhan akan jawab tepat pada waktunya. Dia lebih lagi Tuhan ingin mencari dan haus dan lapar akan kebenaran firman Tuhan. Diberkati Bu Usya, diberkati keluarganya, keluarga besarnya, usaha pekerjaan dan perjalanannya. Terima kasih Bapak di surga. Hamba juga berdoa ya Tuhan buat Daniel yang saat ini dalam perjalanan ke kantor. Biar dia tiba boleh dengan sangat baik. Aktivitas hari ini Tuhan dia kerjakan semua dengan roh takut akan Tuhan. Jadi berkat garam dan terang. Diberkati pimpinan karyawannya dan orang bekerja di sekitar dia. Tutup bungkus perusahaannya dengan kuasa darah Yesus. Tutup bungkus perjalanan dengan kuasa darah Yesus. Tuhan di Anda diberikan lebih lagi Tuhan pengenal akan firman Tuhan, lebih lagi takut Tuhan dan kuasa Roh Kudus memampukan dia menjadi pelaku firman dan dia menjadi garam terang berkat dan saksimu hidup dimanapun dia berada. Tuhan Yesus, masa depan dia adalah milikmu karena Daniel anakmu. Dia milikmu Bapa. Dan Daniel akan menjadi orang yang lebih militan dan menjadi Daniel-Daniel di akhir zaman ini. Terima kasih Bapa. Dia akan mendapatkan pasangan hidup yang takut Tuhan, yang cinta Tuhan, yang membawa dia lebih lagi takut Tuhan Yesus. Apa yang dia kerjakan Tuhan buat berhasil. Apa yang dia doakan, rindukan Tuhan akan jawab tepat pada waktunya. Yang pasti keputusan apapun yang dia ambil, apapun yang dia rencanakan, Tuhan Yesus yang berdaulat atas hidup Daniel. Karena dia anakmu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba berdoa bangsa negara kami Indonesia yang tercinta dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Agar setiap suku, kaum, bangsa, dan bahasa di tengah-tengah bangsa ini boleh mengenal pribadi Kristus, mendengar berita Injil keselamatan dan diselamatkan dalam nama Tuhan Yesus. Diberkati pemerintahannya yang tertinggi, terendah, pusat maupun daerah sampai tingkat kelurahan RT RW-nya Tuhan bekerja dengan takut akan Tuhan. Pakai setiap anak Tuhan, orang-orang percaya di pemerintahan menjadi orang yang berintegritas, menjadi contoh, suri teladan dan berkat. Diberkati hamba-hamba Tuhan, gereja-gereja Tuhan dan para misionaris. Di mana melayani Tuhan, kemurahan, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Terima kasih Bapak. Dan hamba juga teringat akan adik hamba Pastor Yohanes Parapat beserta Mami Grace, Grace Messi dan Shalom. Biarlah kau pakai keluarga yang menjadi keluarga yang militan, yang takut Tuhan, yang lebih lagi mengenal Tuhan secara pribadi. Grace Mercy Shalom akan tumbuh dengan anak-anak yang teruna muda yang takut Tuhan, yang cinta Tuhan Yesus, yang pandai dan cerdas untuk zaman ini. Diberkati Mami Grace menjadi tiang doa, menjadi berkat bagi keluarganya dan keluarga ini menjadi keluarga yang Shekinah Glory. Melalui pelayanan Pak Yohanes Parapat, dimanapun Tuhan percayakan dia melayani Tuhan, kemurahan, kemuliaan Tuhan dinyatakan, hikmat, marifat, pewahyuan. Dia menjadi berkat, jadi garam, jadi saksimu yang hidup dimanapun Tuhan percayakan. Diberkati pekerjaannya, usahanya. Apa yang dia doakan, dia rindukan, Tuhan akan jawab dan berikan tepat pada waktu sesuai dengan kedaulatanmu Bapa di surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan tutup doa syafaat ini dengan doa yang Tuhan Yesus ajarkan. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Hamba serahkan kepada Pastor Kemal atau pengumuman dulu ya, Pastor. Ya, Baik, pengumuman pengumuman dulu. untuk esok hari. Besok di hari Selasa kita ada morning devotion yang besok pelayan firman akan dilayani oleh Ibu Evangelis Dr. Gigi Weni Laihadi Mamusu dan worship leader dilayani oleh Ibu Evangelis Iraleni Lopulalan Mapa dan doa syafaat oleh saya Elizabeth Vanessa Swita. Demikian pengumuman untuk esok. Mungkin akan ditutup dengan doa dan doa berkat oleh Pastor Kemal dan dilanjutkan dengan sharing, diharapkan untuk tidak meninggalkan Zoom. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Oke, kita tutup ibadah. Ini kita menerima berkat dari Tuhan, kita mengangkat kedua belah tangan kita. Biarlah kasih, sukacita, damai sejahtera yang dari Allah kepada kita menjadikan kita orang yang lemah lembut, orang yang lebih lagi mengasihi Engkau, orang yang mempunyai kehidupan yang yang kekal, yang percaya atas apa yang Engkau berikan kepada kami.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Hamba serahkan kepada Pastor Kemal untuk membuka ruang diskusi. Mungkin ada yang mau Oke, bertanya, kita mau masuk di sharing. diskusi. Diskusi yang cukup menarik ini, lemah lembut. Sorry. Kita udah dengar ya tadi bagaimana pemaparan mengenai lemah lembut. Kalau kita lihat, kita cuma baca satu ayat, tetapi bagaimana ayat ini begitu dalam, begitu begitu luas, ya, begitu apa namanya, begitu panjang, lebar, tinggi, dalam. Wah. Jadi ya itulah firman Tuhan. Jadi bagaimana kita melihat dari sisi yang lain, ada banyak sisi yang tadi yang saya katakan di situ, dan kita kembalikan kepada kita apa tanggapan kita mengenai orang yang lemah lembut, ya, orang yang lemah lembut dia memiliki dunia. Oke, silakan, waktu dan tempat kami persilakan. Dan kebetulan juga kemarin khotbah di gereja itu sama gitu. Kok bisa gitu. Organya ceritanya tapi berbahagialah gitu. Berbahagialah versi yang lain. Jadi yang itu saya bilang, waduh ini relate juga sama apa yang akan saya bagikan hari ini. Oke, siapa duluan? Jangan rebutan, berbahagialah orang yang lemah lembut karena mereka akan memiliki bumi. Akan memiliki bumi. Sepertinya Bu Tirsa itu, karena mungkin dalam perjalanan. Izin les ya, izin les. Ini sudah sampai di rumah sakit. Oh, Oh baik, iya Bu. ya. Baik, baik. Oke, Iya, iya. sip. Hati-hati. Take care. Take care. Silakan, jangan malu-malu. Weni duluan pertama. Kayaknya dia dari tadi udah siap-siap dia. Udah open mic Dia dia. udah udah mempersiapkan diri. Ya, udah open mic dia, Pastor. Oke, silakan. Oke, kalau kita pelajari, akhirnya seperti yang tadi Kemal bilang, apa yang dibagikan kemarin kami ketika kami ibadah, itu seperti kayak konfirmasi tentang khotbah di bukit ini. Khotbah di bukit ini sebenarnya kita fokusnya diajak bukan hanya akan ajaran daripada Kristusnya saja, tapi kita diajak untuk siapa yang mengajarnya. Nah, kita seringkali salah fokus tuh. Fokusnya adalah hanya kepada ajaran yang nggak salah, tapi kita fokus kepada pengajarnya, karena pengajarnya ini dia sudah menjalani seperti yang tadi uh, sempat Kemal bagikan, Pastor Kemal pernah bagikan tadi, bahwa bagaimana pribadi Kristus ini yang lemah lembut ketika dia mengatakan, belajarlah dari aku yang lemah lembut. Jadi dia sudah ketika dia mengajarkan, dia adalah pelaku apa yang dia ajarkan. Tapi yang saya mau uh, tanggapi adalah ketika pengajaran khotbah Yesus di bukit ini sebenarnya seperti kayak revolusi daripada apa yang sudut pandang yang kerajaan saat ini atau kerajaan dunia saat ini katakan, ini seperti tadi udah disampaikan, ini adalah standar yang terbalik gitu. Standar yang terbalik dari apa yang dunia standar nilai nilai daripada yang dunia katakan, berbeda banget versi-versi bahagianya. Tadi sudah dikatakan bahagia di situ bukannya happy tapi blessed ya. Jadi yang saya mau tekankan lagi, kalau yang saya dapat ini Yesus itu sebenarnya mau supaya kita mendapatkan gaya hidup yang udah berbeda dengan apa yang uh, menurut ukurannya dunia. Tapi di sini dikatakan uh, melalui melalui apa, dia membongkar gaya hidup yang dunia dunia menurut standarnya dunia ya, yaitu kepada diri kita sendiri. Kehidupan seperti itu nanti sementara, tapi dia mengajak untuk kita melihat ke atas, bukan hanya melihat kepada apa yang saat ini yang sementara. Terus uh,
kata juga di sini dikatakan untuk kita bisa menghargai sehingga ketika ketika kita melihat kita akhirnya bisa menghargai bukannya kita cari-cari ya kelemahan, bukan kita cari-cari itu rasa duka, tapi kita ketika kita bisa menghargai orang yang sedang dalam posisi mungkin seperti kayak kita punya empati kali ya. Ketika kita bisa menghargai, kita gak lagi dikontrol sama kayak kalau kemarin kan bicara tentang orang yang miskin, itu berarti bicara tentang power, orang yang berduka, itu bicara tentang orang yang sedang lagi lemah. Eh, tapi di sini kita diajak untuk supaya kita bisa menghargai dan akhirnya kita juga bisa eh, ini bukan hanya bicara tentang tentang kita fokusnya jadi kepada berbeda banget dengan apa yang sudah dunia menurut standarnya dunia. Nah, Yesus juga di sini ngingetin lagi nih, dia juga sebenarnya ketika tadi dibilangkan bahwa dia sebagai pengajar, dia juga sudah menjalani apa yang diajar. Contohnya aja dia juga sudah membalikan ketika pada saat surga membalik daripada dia ketika dia di kayu salib, Bapak pun memalingkan wajahnya. Makanya dia katakan kan Eloi Eloi lama sabatani. Nah, tadi aku yang paling berkesan adalah ketika orang Kristen itu kita bukannya fokus kepada yang saat ini, tapi kita fokus kepada kekekalan nanti. Tapi yang aku mau katakan tentang berbahagialah orang yang lemah lembut karena dia akan memiliki bumi, itu sama seperti kayak kutipan di Mazmur 37 ayat 11. Saya baca ya. Tetapi orang yang rendah hati, tadi kan Pastor Kemal katakan ketika kita lemah lembut, kita ada penundukan diri, kita ada uh, proses kita merendahkan hati kita untuk mau diubah Tuhan. Nah, di sini Mazmur 37 sama 11 kalau saya bisa ambil dia relate dengan ayat Matius 5 ayat 5 ini, tapi orang yang rendah hati akan mewarisi negeri dan bergembira karena kesejahteraan yang berlimpah-limpah. Terlepas dari apakah ayat ini dipahaminya secara hurufiah, ini poin yang ingin disampaikan pembalikan keadaan. Seperti kayak standarnya dunia, semestinya orang yang kuat dong yang akan menguasai bumi. Ada satu quote yang pagi ini juga saya dapat, itu quotes-nya itu dari Rumi. Kekuatan kita yang terbesar justru terletak pada kelembutan di dalam hati kita. Tadi kita udah banyak belajar kalau saya juga diajar banget karena saya orangnya termasuk tipikal yang cukup keras ya, tapi di sini seperti kayak mendapat punch untuk kalau mau memiliki bumi, pertama-tama kita harus mau ada penundukan diri untuk lemah lembut untuk dibentuk. Karena Tuhan mau kita menjadi serupa dengan Dia. Dia sudah memberikan contoh, sekarang pasti kita bisa karena Tuhan sudah memberikan jangan ngikutin pola atau patron daripada kerajaan yang di dunia saat ini, tapi yuk kita kejar apa yang uh, standar daripada yang Tuhan mau, yaitu lemah lembut. Uh, Bukan berarti kita lemah, kelemahan, lemah lembut seringkali disalah tafsirkan dengan kelemahan soalnya. Itu aja kalau dari saya. Tuhan Yesus berkati. Terima kasih, luar biasa. Jadi firman Tuhan yang kita terima, kita mesti aplikasikan gitu. Dalam bentuk yaitu kesaksian gitu. Bukan hanya kita pendem sendiri aja gitu. Oke, silakan. Ada lagi? Mami Tina yang sekarang yang paling muda dulu. Ya, Atau oke. Bu Fani yang paling muda. Mami. Bukan karena Iya, betul, Pastor. Baru 18 ini. Shalom semuanya. Shalom, Mami. Ya, Pastor Kemal, semuanya. Kalau menurut saya,
lemah lembut di sini ini kan dalam sekali artinya, bukan secara fisik, tapi secara hati. Yang punya itu sebenarnya semua, nggak ada satu manusia yang punya itu, tapi hanya Tuhan Yesus. Karena dia, jadi nggak ada keegoisan. Kayak kata pokoknya balas dan segala balas kejahatan dan kebaikan. Bahkan berdoa bagi orang yang mengenai kamu. Jadi bagi saya itu hanya Tuhan Yesus yang maha sempurna, yang mau menjadi manusia pencipta alam semesta. Ditinggalkannya semuanya, mengosongkan dirinya menjadi sama seperti manusia yang dari debu kembali kepada debu. Hanya orang yang percaya, yang takut Tuhan, yang cinta Tuhan kembali kepada Bapa di surga. Jadi memang ini nggak semudah yang kita pikirkan ya, lemah lembut hatinya, bukan secara fisik. Walau kita pikir seperti lemah lembut, seperti Pastor Kemal yang tadi bilang juga, kalau orang Jawa, orang Solo, orang-orang bangsawan kerajaan kan, kalau yang kasar itu bilang arak nande, tapi mereka saking pundi, tapi hatinya belum tentu itu. Begitu. Jadi kita ini harus berjuanglah mati-matian, biar makin lama makin serupa sama Kristus, sama seperti Yesus, sempurna seperti Bapa, supaya kita layak menjadi anggur yang tercurah, roti yang terpecah, hidup bermakna bagi sesama. Jadi nggak segampang itu, karena versinya dunia itu beda sekali dengan lemah lembut di sini, versinya Tuhan, bukan versi dunia, bukan lemah secara fisik. Tapi kita harus menanggalkan semuanya, keegoisan, belum lagi keangkuhan hidup. Ya, begitulah Pastor. Begitulah semuanya menurut saya. Saya juga harus berjuang. Karena kalau orang yang lemah lembut tuh nggak ada di surga. Hanya orang yang lemah lembut hatinya, yang sama seperti Yesus. Sempurna, kita harus sama seperti sempurna seperti Bapa di surga. Berjuang mati-matian. Itu harus apa ya? Setiap saya ini secara fisik juga sudah mulai lemah. Tetapi saya harus berjuang mati-matian. Kalau niat saya tulus mengasihi Tuhan Yesus, segenap hati saya, jiwa, akal, budi, kekuatan, Roh Kudus pasti tolong saya, supaya saya punya lembah lembut seperti Tuhan Yesus bilang. Marilah orang yang letih lesu dan berat, aku akan menerima, aku akan beri kelegaan. Itu kan hati yang lemah lembut yang luar biasa. Semuanya hanya seperti Yesus. Karena dialah Allah Bapa yang sangat sempurna. Amin. Amin. Terpuji-puji nama Tuhan kekal dan selama haleluya. Amin. Luar biasa, Mami. Ya, kita belajar seperti Mami yang lemah lembut, Bu Fani yang lemah lembut, Ira yang lemah lembut, Weni yang lemah lembut. Ada amin nggak nih? Amin nggak nih? Amin. Ada. Ada. Ya. Lemah lembut itu tegas juga, bukan berarti lemah ya. Makanya tadi kita bilang itu lemah lembut tuh nggak kaku, tetapi punya pendirian. Kalau saya ini ada satu contoh nih, adik saya sendiri nih, Linda ini orangnya lemah lembut. Waduh, tapi keras gitu. Oke, Depannya silakan tegas. ada lagi. Bu Fani, silakan. Baik, Pastor. Nah, kalau Fani, tadi sebenarnya udah dilengkapi banget sama si Mami, sama si Ibu Dokter. Cuma kalau Fani satu, memang betul. Kalau ikut Tuhan itu, kita emang udah harus nol, kita nggak punya apa-apa lagi. Karena semua yang Tuhan perintahkan kepada kita, itu hanya Roh Kudus yang sanggup memampukan kita untuk menjadi pelakunya. Disitulah luar biasanya, kalau saya ya, berbahagianya saya jadi bisa mengenal Kristus, khususnya saat-saat ini, di situ, Pastor. Berbahagia dalam tanda petik seluruh yang berbalik dari 180 derajat yang dunia ajarkan, yang dunia tawarkan. Kalau pasar dunia, orang dunia itu lemah lembut itu versinya versi fisik. Tadi kita udah sebutkan juga. Tetapi kalau versinya Tuhan bukan. Versi lemah lembut Tuhan itu adalah kita. Kita punya empati. Kita punya empati buat segala sesuatu yang lemah menurut dunia, tapi itu luar biasa bagi Tuhan. Tetapi
segala keangkuhan, segala apa yang kita miliki itu nggak ada gitu. Jadi versinya Tuhan itu justru gini, bagaimana kita bisa menempatkan diri kita di posisi orang lain. Terus kita tahu hanya pribadi Kristus yang bisa mengajarkan kita tentang itu, Pastor. Jadi memang benar jadi orang Kristen itu cuma satu. Berbahagialah kita karena kita mengenal segala sesuatu yang berasal dari hidup yang kekal, bukan versinya dunia. Saya udah speechless untuk ini. Luar biasa ini yang part 3 ini, Pastor. Lebih lagi saya tuh tercelikkan, oh luar biasa Tuhan Yesusku, luar biasa. Hanya itu, Pastor. Saya sangat amazed dengan seluruh pengajaran di Alkitab makin hari ya, makin ke sini itu ya Tuhan Yesus luar biasa ya. Jadi karena apa yang Tuhan Yesus ajarkan, yang dia sudah praktekkan seperti tadi Bu Weni bilang, itu membuat kita udah pasti jadi orang yang sangat berbahagia. Karena kita akan memperoleh kerajaan Allah. Kita akan menjadi berkat bagi banyak orang, menjadi teladan, menjadi contoh. Jadi semua yang Tuhan Yesus ajarkan itu semua tabungannya nanti, Pastor. Mungkin saat ini kita pasti juga akan menerima dampaknya dan berdampak bagi banyak orang. Tapi at the end of that, kita tuh udah pasti akan menerima kerajaan yang kekal itu, Pastor. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih, Pastor, buat sharing firman yang luar biasa hari ini. Thank you, Jesus. Terima kasih Bu Fani. Memang kalau kita ya, mungkin sebelumnya saya juga demikian juga. Kalau kita baca ini ini kan sepintas lalu ya, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, ya. Habis itu berbahagialah orang yang berduka cita. Terus ini kan biasa aja sih sebetulnya. Makanya, tetapi makanya di situ dikatakan si Mahatma Gandhi sampai benar-benar dia terkesima. Dia bilang ini satu pengajaran yang luar biasa. Membuat dia itu orang yang bisa membuli dia segala macam, dia tetapi pengajarannya dia ikuti gitu. Makanya ada banyak-banyak tokoh-tokoh itu termasuk Mahatma Gandhi. Dia apa ya, menggunakan kelemah lembutannya dalam memimpin gitu. Banyak tokoh-tokoh yang di luar Kristen ya, tetapi dia mereka kagum dengan ajaran ini. Ajaran ini mungkin kita baru dengar 3 ya. Ini masih banyak seri. 3 aja sudah begitu mendalam, apalagi yang lain gitu. Makanya firman Tuhan ini betul-betul ketika kita gali, kita nggak baca sepintas ya. Mungkin belum ada orang, atau nggak tahu ya, saya nggak tahu ya, orang yang membahas ini mungkin belum ada di PA ya. Tetapi kita bersyukur ya, kita dikasih kesempatan Tuhan untuk bisa betul-betul mendalami ya, betul-betul mendalami ini gitu. Kita mau menggali firman Tuhan. Bagaimana ketika kita menggali, kita bisa melihat mutiara di dalam firman Tuhan ini. Ini yang saya bilang gitu, bahwa kita harus menjadi orang yang lemah lembut. Gak gampang memang, tetapi itu yang Tuhan ajar. Lemah itu bukan berarti lembut, lembut itu bukan lemah, lemah lembut itu satu satu paket gitu. Ya, satu paket yang nggak bisa terpisah gitu. Sehingga kita menjadi kuat, orang yang kuat juga. Ya. Oke, silakan ada lagi. Bu Ira. Ya, Bu Ira, silakan. Iya, aku tuh ya khotbah di bukit ini kan khotbah Tuhan Yesus yang apa ya, yang terkenal lah, yang kita tahu. Apa nih cerita yang sangat terkenal di mana di situ ada, kalau nggak salah pada saat itu adalah 5.000 eh, orang yang mendengarkan. 5.000 orang yang dihitung itu kan laki-laki sebetulnya, laki-laki semua. Jadi pengajarannya Tuhan pada saat itu adalah berbahagialah, khotbah berikut. Dalam ini yang konteks yang ini adalah ucapan bahagia. Tadi sebelumnya juga Pastor Kemal udah bilang bahwa suara aku kedengeran ya? Dengar. Oke. Eh, Tadi juga berbahagialah. Ada berapa nih yang kita bisa catat di ayat ini ada berbahagialah berbahagia. Sekarang kita 9. sampai di
ayat ya ayat 5, Matius 5 ayat 5. Berbahagialah orang yang lemah lembut. Lemah lembut itu seperti tadi dikatakan itu kita bisa menerima nasihat. Lemah itu ya seperti dikatakan berarti lemah itu belum tentu lembut, lembut itu belum tentu bisa mudah patah dan sebagainya. Tapi eh se apa ya bisa dikatakan gitu ya, bisa dikatakan bahwa lemah lemah lembut itu kita ya kayak tadi Mami Tina juga bilang itu sabar, rendah hati dan tidak membalas kejahatan dengan kejahatan seperti Bu Fani bilang tadi itu fisikalnya gitu kan. Juga berarti bukan berarti juga lemah itu memiliki kekuatan yang terkendali dan kita berserah pada bukan berarti ya bukan bukan berarti lemah jadi lemah-lemah yang dikatakan lemes gitu lemah eh, apa ya mau dibilang gitu lemah yang lemah itu kan ada dari bisa di apa namanya kebalikan dari strong strong itu bisa bikin apa aja lemah itu ya udahlah ngalah atau apa ya apa segala macam bukan seperti itu tapi terkendali terkendali dan kita karena kita terkendali karena kita berserah pada Tuhan jadi itu apa namanya lemah lembut itu yang diajarkan oleh Tuhan itu memang seperti Pastor Kamal katakan bahwa lemah lembut yang Tuhan Yesus ya Tuhan Yesus contoh lemah lembut yang paling sempurna di sini saya hashtag kan gitu cuma cuma Tuhan Yesus saja contoh lemah lembut yang paling sempurna jadi nggak ada lagi gitu dimanapun nggak ada lagi siapapun itu ya mau orang Solo, orang mana kayak atau apa, nggak ada gitu ya. Yang ada bandingannya dengan Tuhan Yesus. Jadi eh, satu hal lagi di sini yang memiliki apa dan terusannya adalah karena mereka akan memiliki bumi. Bukan berarti dengan kita lemah lembut terus kita menjadi seorang yang powerful di bumi, bukan ya. Tapi itu memiliki kerajaan surga menurut saya. Jadi kita kalau dengan salah satu ini salah satu ya, salah satu perbuatan yang kita bisa lakukan itu kita mempunyai tempat di kerajaan surga gitu. Jadi seperti itu kalau untuk tanggapan saya mengenai ayat yang kita pelajari pagi ini. Aduh, apa pengen dengar-dengar lagi gitu cepet-cepet gitu ya kita pelajari lagi hal-hal yang apa ayat-ayat yang sesudah itu eh, apa namanya tanggapan dari saya pelajaran yang saya terima untuk pagi ini. Terima kasih Pak Kemal. Terima kasih, Ira. Ya, benar ya. Memiliki bumi tadi. Memang belum sampai ke sana tadi. Karena waktu yang berjalan terus. Itu terjemahannya yang benar adalah mewarisi bumi. Kita mewarisi bumi. Ya. Artinya apa sih? Kita seperti kita lihat di dalam 2 Petrus 3 ayat 10 sampai 13. Ayat 13. Di situ dikatakan, tetapi sesuai dengan janjinya Tuhan, janjinya, ayat 13 ini ya. Sesuai kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru yang terdapat di mana terdapat kebenaran ya. Kita mewarisi sesuai janjinya, kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru di mana terdapat kebenaran.
Itu yang kita nantikan. Ya. Wahyu 21 ayat 1 di situ juga, lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru. Sebab langit yang baru, langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu. Ya. Dan laut pun tidak ada lagi. Jadi artinya apa? Kita mewarisi itu. Ya. Yerusalem Yerusalem baru, kita akan mewarisi itu. Jadi di sini bukan secara apa namanya, bukan berarti kita menjadi kaya, kita memiliki bumi, kita menjadi kaya, itu akan masuk pada teologi kemakmuran, kaya menurut dunia, ya. Bahwa kita akan begitu, enggak, bukan begitu gitu. Tetapi tadi Ira bilang kita akan memperoleh kehidupan yang kekal. Itu yang lebih tepat, ya. Oke. Ya, ya Pastor, itu yang tadi Fanny maksudkan, bahwa dengan kita semakin mengenal firman Tuhan, apa yang kita bayar saat ini, itu tadi Fanny bilang, kita destininya bukan di sini, destiny kita Ya. tuh beda dengan orang dunia, bahwa kita akan mendapatkan hidup yang kekal. Saya sangat sepakat dengan itu, dan saya bilang tadi sama Pastor dari awal, apa yang Bu Ira sampaikan, yang Dr. Weni, Mami semua sampaikan, benar, itu semua destininya kita lakukan, kita bayar hari ini, itu untuk mendapatkan, mewarisi hidup yang kekal, bukan mewarisi di bumi ini, tapi mewarisi di bumi dalam tanda petik adalah untuk kita suatu hari nanti hidup yang kekal di kerajaan Yes. sementara. Amin. Amin. Aku Ya. juga mau tambah sedikit, boleh? Sulit. Buat Kita kan Besti tadi, boleh. ya, kita kan dikatakan kita berbahagia. Habis itu ada next-nya, karena kan itu baru koma, belum sampai selesai. Tapi di sini ada sesuatu yang kita akan memiliki bumi. Tadi kita sudah kupas tentang memiliki bumi, karena pada dasarnya bumi ini bukan domisili kita, tapi adalah di kekekalan nanti. Tapi mengenai lemah lembut yang seringkali sebagai kita tadi dikatakan kita sebagai ahli waris. Kemarin kita bicara tentang kita sebagai anak-anak Allah gitu. Itu udah otomatis kita akan mewarisi, tapi kembali lagi diingatkan di sini pengajarannya, yuk jangan baper ketika Tuhan pakai orang-orang untuk mengingatkan kita, untuk membentuk kita. Terus kedua, lemah lembut ini bukan berarti seperti yang dunia pikir, bahwa lemah lembut itu berarti mudah dipengaruhi, gak punya prinsip, gampang bisa diajak kompromi, nggak seperti itu. Tapi kita diajar, diingatkan, sebenarnya diingatkan lagi dengan dunia yang sekarang sudah masuk kepada akhir zaman. Yuk kita mesti lebih aware lagi. Kita harus alarm kita harus lebih kita cek-cek lagi masih berfungsi apa enggak ini. Itu untuk kita ketika kita lemah lembut kan tadi sudah dikupas, bukan menunjukkan kelemahan. Itu saja tambahannya. Mami mau nambahin sedikit katanya Pastor, sorry. Silakan, Boleh Mami. banget. Mami yang lemah lembut. Oke, silakan Mami. Jadi semuanya terlebih saya yang paling muda ini, dan kita juga semuanya, Tuhan kan nggak bilang juga harus usia yang tua, tetapi secara rohani ya. Jadi karena kerajaan kita di sini di dunia ini kan sementara, tapi hanya hidup yang kekal. Itu nggak semudah yang saya ucapkan. Apakah aku sudah berkenan? Jadi harus aku lebih lagi introspeksi diri. Walaupun aku lemah secara fisik, tapi orang Roh Kudus sanggup menolong kita semuanya. Karena kadang-kadang ada juga usia 60 tahun lebih kuat saya dari dia. Gitu. Kita juga kadang-kadang berdoa juga buat Cik Elizabeth Fanny. Karena dia mungkin dulu masih kecil, memang ada sedikit di kakinya itu. Mendiang almarhum mamaku selalu doakan dia. Karena ada memang yang sakit agak khusus di kaki kanan apa kiri. Tapi Elizabeth yang tahu, Ibu Fani yang tahu. Jadi aku harus kuat. Tuhan tolonglah, bukan secara lemah, biarpun aku lemah secara fisik. Tapi versiku nggak mau, bukan versi fisik secara dunia, tetapi aku harus lemah itu hatiku. Jadi aku harus punya hati seperti Yesus. Hanya Tuhan Yesus punya hati yang
luar biasa. Aku Amin. minta Tuhan, hatimu Tuhan Yesus, aku minta supaya aku bisa apa namanya lemah lembut seperti-Mu Tuhan Yesus. Karena tanpa seperti hati Yesus satu manusia tidak bisa. Apalagi saya ini, siapa aku ini? Begitu. Jadi Pastor Kema saling mendoakan kita ya, Roh Kudus sanggup menolong kita semua yang ada di PBS. Amin. Terima kasih Mami, luar biasa. Tapi nggak kelihatan tuh Bu Fani jalannya cepet-cepet aja. Oke, kembali lagi ya lemah lembut itu hashtag kita hari ini, kita harus lemah lembut. Baik menegur juga kita mesti menegur dengan lemah lembut ya. Bagaimana lemah lembut bukan berarti mengalah ya. Kita tegas tetapi dengan lemah lembut. Ya. Kita tegas, ini memang banyak belajar kita. Nggak gampang ini memang. Bagaimana kita tegas, kita berkata A tapi A tetap A, kita nggak berubah pendiriannya, kita nggak mau kompromi sama dunia. Tetapi penyampaiannya mesti dengan lemah lembut, sikap kita mesti dengan lemah lembut, itu nggak gampang. Itu perlu Tuhan juga. Perlu Tuhan yang menegur kita, menuntun kita supaya kita jadi orang yang lemah lembut. Ya. Oke, terima kasih. Saya serahkan kepada Bu Fani untuk menutup. Baik. Terima kasih semua yang sudah hadir. Hari ini pelajaran yang Tuhan Yesus berikan melalui hambanya, Pastor Kemal Mamusung. Sangat luar biasa Tuhan pakai. Tuhan bikin kita diteguhkan lagi. Apa makna hidup menurut versinya Tuhan. Khususnya yang kita pelajari hari ini adalah di Matius 5, ayat 5. Luar biasa. Kita akan mewarisi bumi dalam tanda petik kerajaan yang kekal. Oke? Kita tutup. Bapa di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan buat satu hari lagi Tuhan yang berikan kesempatan. Hamba tahu PBS ini bukan ada dan kebetulan. Kalau kami dikumpulkan di PBS ini, Tuhan punya maksud dan rencana luar biasa atas PBS. Hamba menyerahkan PBS dan seluruh kegiatan PBS dalam tangan-Mu, Bapa. Kau pakai PBS, Tuhan, tolong Bapa, dengan kuasa pertolongan Roh Kudus, Kau berikan hikmat kepada setiap kami yang ada di PBS, pribadi lepas pribadi, Tuhan, untuk memakai sarana PBS ini menjadi saluran berkat bagi banyak orang, khususnya bagi kami, keluarga dan keluarga besar, dan orang-orang yang kami kasih, serta orang-orang yang akan mendengarkannya, Tuhan. Biarlah melalui PBS ini, Tuhan, pakai lebih mengembang ke kanan dan ke kiri. Bapak, terima kasih buat kesempatan hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur dan menyerahkan seluruh aktivitas kami sepanjang hari ini. Biar kami boleh praktekkan apa yang kami pelajari hari ini. Amen. Buat hari ini dan hari-hari yang akan datang. Sampai Tuhan angkat kami kali yang kedua di awan yang permai menyambut kedatangan-Mu, Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu yang luar biasa pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. 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 Terima kasih semuanya.